Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi di B-Channel. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas sesuatu bareng Cece Indri di sini. Dan ini merupakan segmen terbaru di YouTube channel aku yang akan terus continue insya Allah ya bareng Cece Indri nantinya. Yaitu kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu apapun, isu-isu terhangat ya yang akan kita diskusiin berdasarkan perspektif kita masing-masing. Nah tentunya ini nanti bisa teman-teman ambil ini aja ya Cek ya, ambil hikmah apa istilahnya ya, manfaatnya aja gitu. Kesimpulannya nanti tergantung teman-teman aja gitu, karena ini merupakan ya diskusi aja gitu kan, siapa tahu bisa bertukar pikiran gitu kan Cek. Nah untuk video pertama ini teman-teman, di episode pertama ini aku pengen ngangkat topik tentang kerja versus bisnis. Karena menurut Ai sendiri aja ya, itu kan sekarang ini lagi marak-maraknya nih, banyak anak-anak muda yang memulai bisnis, mulai startup gitu kan. Nah itu tuh ngebuat Ais tuh ngerasa kayaknya perlu deh kita buat bisnis gitu. Salah satunya itu untuk investasi jangka panjang. Nah karena notabene Ais sekarang ini bekerja, nah makanya tadi tuh Ais pengen ngebuatnya tuh kayak apa sih perbedaan antara kalau kita bekerja dan kita punya bisnis sendiri. Nah karena Cece merupakan sumber narasumber lah sebagai pebisnis yang udah pernah terjun ke dunia bisnis lebih dulu gitu ya teman-teman. Kecil-kecil. Tapi Cece punya all shop di @senara.id teman-teman bisa follow nanti Instagramnya, aku letakin linknya di bawah. Nah yang ngebuat Ais pengen tahu itu apa sih yang ngebuat kamu notabene-nya ingin memulai bisnis dulu gitu. Padahal kan dulu basicnya ya nggak ada ke arah sana gitu. Basicnya nggak ada mengacu ke arah Senara ini kan berbasicnya kecantikan ya. Nah kenapa sih bisa kesana gitu perginya? Boleh Cece bantu deh gitu deskripsiin. Sebenarnya kalau buat bisnis mah ya alasan orang kayaknya beda-beda. Tapi kalau ide pribadi itu berawal dari kayak kebutuhan pribadi aja. Misalnya kayak cewek-cewek kan dia ini kan all shopnya emang bertemakan kecantikan, skincare, body care. Nah itu pada awal buka, awal bikin itu kayak gitu. Jadi mikirnya daripada beli aja, terus kan jadinya konsumtif ya. Nah jadi berpikir gimana caranya nggak konsumtif. Ya gimana caranya nggak konsumtif. Ya Allah. Jadi mikir gimana caranya nggak konsumtif banget gitu loh. Jadi tetap produktif dengan ya setidaknya waktu itu awalnya reseller. Jadi kayak ngejualin gitu produk yang biasa dipakai. Jadi sekalian review pribadi. Ini aku make loh gitu. Jadi promonya nggak susah-susah banget. Nah dari situ awalnya jadi biar nggak konsumtif. Terus kalau apapun kebutuhan wanita itu bisa gampang ngedapetinnya karena kita sendiri ngejual kan. Jadi sekalian hemat gitu. Iya bener banget. Jadi kita ambil harga reseller. Ambil harga reseller, habis itu kan kita dapat keuntungan. Terus kita juga make produknya. Jadi kan lebih hasilnya tuh bisa dilihat nih, aku make gitu. Iya, benar. Lebih kayak gitu awalnya. Terus jalan-jalan jadi suka. Ternyata aku suka bisnis. Tuh. Baru disadari. Berarti kamu suka bisnisnya itu setelah jalanin dulu. Setelah jalanin dulu. Kalau Ais sih berpikirnya gini, kenapa kita itu harus coba dulu baru bisa suka gitu. Kenapa nggak kita? Kalau justru Ais tuh mikir gini, kayak kenapa kita harus berbisnis awal mulanya karena untuk investasi. Suka nggak investasi? Suka dong untuk jangka panjang gitu kan. Berarti otomatis kan muncul dulu nih semangatnya nih untuk berinvestasi. Ya itu mikirnya kalau udah dewasa kali ya. Ya karena udah dewasa kan kayak kesana gitu ya. Cuman masalahnya bisa tahu sukanya di situ tuh kenapa gitu? Karena memang cuma kebutuhan itu aja atau karena memang ngelihat pasarnya gitu kan. Sekarang kan banyak tuh influencer yang bilang kayak kalian harus tahu dulu pasarnya, kalian harus tahu dulu ininya segala macam. Nah kadang orang kalau mau mulai bisnis tuh kan kadang nggak selamanya harus tahu pasar. Terus tuh gimana ya? Ya pengen passionnya di situ.
kayak sukanya misalnya kayak Ais nih, rencana nih ada ingin ngebuat usaha distro misalnya. Nah, distro ini nanti desain bajunya itu dari Ais sendiri karena Ais suka desain gitu. Nah, itu kan passion dari ya. Jadi startingnya from passion gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu kan tadi startingnya from kebutuhan, bukan passion. Nah, baru suka. Sementara passion ini udah suka dari dulu. Nah, bisa nggak kita starting dari situ tapi nggak ngeliat pasar dulu? Bisa nggak kira-kira? Nggak ngeliat pasar dulu? Ya, maksud Ais tuh kayak ya kita ngejalanin bisnis itu as a hobby jadinya gitu, nggak tergantung nilai market atau apa segala macam, tapi pengen ngejalanin bisnis sekaligus berinvestasi. Bisa nggak tuh ya kira-kira? Sebenarnya kalau dari passion itu malah lebih bagus mulai bisnis dari passion, tapi bakal ada PR tersendiri kalau kita mulainya dari passionnya misalnya kayak passion Ais misalnya desain gitu kan, desain aja, tapi passion bisnisnya ada nggak? Desain passion buat memasarkannya, passion buat bikin strategi bisnisnya ada nggak gitu. Jadi bakal jadi bakal ada PR tersendiri nih kalau cuman mementingkan passion yang kita suka aja tanpa mentingin pasar. Jadi menurut Iri PR buat mempelajari bisnisnya itu bakal lebih banyak lagi gitu. Berarti tetap ini ya, tetap harus mentingin pasar gitu ya. Yang lagi ngetren apa gitu kan. Jadi, tapi tetap disinkronin sama yang kita suka itu tadi. Benar, ya. Nah, kalau menurut kamu nih sebagai orang yang merintis bisnis kamu itu sendiri dari nol, terus ngebangun sosial media juga sendiri kan. Nah, waktu ngebangun sosial media itu kan gak semua orang bisa langsung ketemu nih sama sosial media kita kan. Nah, itu jujur aja udah pernah juga alamin dulu tuh. Waktu mau mulai starting ada beberapa bisnis yang pengen yang waktu itu dimulai, tapi masalahnya tuh orang itu kurang kenal dengan Instagram kita, terus nggak mau follow Instagram kita, terus kayak apa sih cuma di skip doang, lagi pula kayak kontennya tuh mungkin masih sedikit gitu, jadi orang kayak trustednya tuh belum full gitu ke all shop kita ini gitu. Nah, kalau Senara kan memang dari nol banget dulu tuh. Gimana sih kamu tuh apa triknya gitu, apa istilahnya ya, trik atau buat apa ya, ada antusias orang. Nah, untuk antusias orang itu satu, kemudian untuk ngebuat Instagram itu tuh continue gitu, continue dalam all shop rihan. Gimana? Jadi kalau awalnya itu, kalau Iri pribadi sih ngumpulin followers dulu. Jadi ngumpulin followers dulu tuh banyak sih caranya, tapi followersnya yang real ya, nggak yang beli fake followers. Fake followers gitu. Iya, nggak yang beli followers gitu. Jadi ngumpulinnya emang dikit-dikit banget. Iri tuh udah mulai dari tahun 2016 aja sampai tahun 2021 ini tuh belum banyak banget gitu. Masih di bawah 10.000. Padahal orang ada 10.000 udah banyak dong. Iya, tapi kalau dibandingin sama shop-shop lainnya. Enggak, tapi gini dulu. Ais potong ya. Ais tuh kan ngikutin Instagram Senara. Dulu itu Senara itu cuma followersnya cuma 700, 800. Dan nyentuh angka 10.000 itu udah baru-baru ini kan. Dan itu tuh surprise banget nih gitu. Jadi Ais tuh nggak pernah nyangka Senara itu bakal dapat followers segitu. Nah, gimana itu? Itu tuh maksudnya tuh kok bisa secepat itu gitu loh. Sebenarnya followers itu cuma sekedar angka ya guys. Tapi yang paling penting menurut Iri tuh kita ngumpulin followers mau banyak mau sedikit, tapi yang penting ada interaksinya. Interaksi itu yang selalu dijaga. Jadi kayak Iri sering banget tuh kayak buka question box. Kalau sekarang kan udah ada question box. Kalau dulu Iri suka banget DM sendiri aja gitu, atau enggak komen-komen di postingan orang, komenannya tapi jangan yang spam kayak yang belilah produk aku, produk kecantikan, enggak kayak gitu, tapi kayak ngajak diskusi aja. Atau kalau ada orang-orang yang live Instagram gitu, Iri followin aja banyak orang dulu, terus dia live Instagram, Iri ikut di live-nya dia, terus apa yang dia bahas udah kayak apa ya, kayak jadi temen dia aja deh gitu di Instagram itu. Terus jalan-jalan
ternyata interaksinya tuh lumayan bagus sih menurut Indri. Jadi kalau ngepost apapun itu ada feedbacknya, walaupun likes-nya nggak seberapa, tapi di story sih sering ngelihatnya. Di story tuh sering banyak yang bales, terus nanya-nanya. Kadang nanya itu nggak nanya produk kita, tapi nanya ke misalnya kakak pakai skincare-nya yang mana aja, yang kayak gitu, lebih ke hal pribadi. Atau enggak dia nanya, kak aku ada jerawat nih. Berarti tetap berubah dari problem mereka ya? Iya, nggak beli pun nggak apa-apa, tapi yang dari awal itu yang benar-benar dijaga adalah interaksi antara kita sebagai admin di Senara itu, di all shop-nya, sama para followersnya. Yang bertanya di kolom komentar Senara itu sendiri. Iya. Tuh, kalau Senara sendiri mulai dulu berapa modalnya? Modalnya kecil. Ya kecilnya berapa gitu, range-nya aja deh gitu. Jadi kalau sekitar 500 ribuan. Sekitar 500 ribuan? Iya, 500 ribuan. Modalnya doang? Iya, modalnya. Modalnya itu udah masuk kayak daftar resellernya dulu, daftar reseller kan, sama all shop lain lah gitu yang lebih besar. Daftar reseller, terus udah beli beberapa produk buat testi aja, buat Iri pakai sendiri, terus dijadiin kayak testi, foto-foto, sekalian foto-foto, terus itu yang buat di-share, udah buat sampel produk aja. Jadi awalnya tuh nggak beli produk banyak, tapi open PO. Open PO? Iya, pre-order. Kayaknya open PO ini jadi marak juga sekarang ya. Tapi kayaknya sekarang. Tapi itu worth it nggak untuk pebisnis pemula, open PO? Buat pemula kayaknya worth it, tapi itu jangkauannya bakal kecil karena yang open PO itu pasti teman-teman deket kita aja, orang-orang terdekat aja. Kalau orang jauh-jauh kayaknya, apalagi lewat Instagram aja gitu ya, pasti bakal ada nggak percayanya atau gimana gitu kan. Nah, kalau untuk kerja gimana? Kalau ada perspektif kamu? Kerja sambil bisnis tadi? Ya bisa lah kerja sambil bisnis gitu. Atau kerjanya dulu deh, kalau dari perspektif kamu gimana? Kenapa sih kamu nggak kerja gitu? Maksudnya itu kenapa kamu nggak memilih kerja? Kenapa dulu itu lebih memilih kayak pengen ngebisnis aja, pengen punya bisnis gitu? Iya, karena ya itu tadi kefleksibelan waktunya. Terus kalau yang kita ini prinsip dari papa sih ya, biar kecil asal punya kita sendiri. Itu prinsipnya. Jadi ngerasa kalau itu punya kita, jadi kita yang ngatur, kita yang memanage waktunya, kita yang memanage hari apa aja kita pengen ngurus orderan kayak gitu. Jadi pengen waktunya tuh lebih fleksibel. Terus juga punya banyak waktu buat nyambil lagi sama kegiatan-kegiatan yang lain. Karena waktu itu kan awal mulainya kan sambil kuliah gitu. Kalau sekarang lebih tertarik kerja atau bisnis? Jadi kalau dipikir-pikir sekarang, karena kuliahnya udah selesai, jadi mikirnya kayaknya dua-duanya bisa deh dijalanin bareng-bareng kayak kerja sambil bisnis. Karena bisnis sekarang sistemnya tuh udah banyak banget. Kita bisa kalau mau upload misalnya gitu kan ya, upload di sosial media itu udah ada autopilotnya gitu. Jadi kita tinggal masukin masukin fotonya di tanggal berapa mau ngepost. Nah itu kan udah gampang. Terus sambil ya kalau bisa sih pengennya dapet kerjanya juga yang waktunya fleksibel gitu, nggak yang 9 to 5 lah. Iya ya. Kalau menurut Ais sendiri, kenapa Ais menyandingkan kayak kerja versus bisnis ini? Karena ini kan banyak pilihan ya. Waktu itu Ais juga sempat pernah lempar pertanyaan di Instagram. Terus teman-teman juga banyak yang komentar ke Ais buat kayak kerja versus bisnis. Pollingnya itu lebih banyak milih kerja justru. Oh iya? Iya, lebih banyak milih kerja karena mereka tuh berpikir kayak ya safety money gitu. Oh iya benar sih. Kayak gimana ya? Tiap bulannya pasti lah ya. Nah, jadi ada kepastian nih, kepastian income yang mereka dapat. Tapi yang milih bisnis juga banyak gitu. Tapi yang di polling itu yang menang itu yang milih kerja, benar. Nah, kenapa banyak teman-teman ini yang sebenarnya milih kerja? Karena di beberapa komen mereka itu yang mereka bilang kayak satu safety money, yang kedua kerja itu sesuai dengan passion mereka. Misalnya kayak mereka dulunya jurusannya pendidikan misalnya, atau jurusannya arsitektur. Nah, terus mereka terjun ke dunia arsitektur juga nanti bekerja gitu. Terus ngejar passion juga katanya gitu.
Nah, sementara kan kalau Ais berpikirnya justru gini, justru ketika misalnya di jurusan arsitektur, kenapa nggak turun bisnis, membisniskan jurusan ini kan gitu kan sih, kayak buka biro atau apa gitu, konsultan arsitektur dan segala macam gitu. Nah, kalau Ais sendiri sih berpikiran kayak bisnis itu bisa menunjang sih sebenarnya, tapi nggak presentasinya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi lebih kayak gini deh, Ais tuh diumpamakan sebagai seorang yang nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi. Nah, kalau nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi, otomatis terjun ke bisnisnya itu nggak 100%. Nah, jadi kayak kamu bilang tadi tuh, kamu pengen kerja sambil bisnis kan, sama kayak Ais juga pengen kerja sambil bisnis. Cuman yang Ais pengen tahunya itu bisnis ini nanti startingnya seperti apa, gitu. Yang itu yang Ais nggak tahu banget, startingnya bakal kayak mana, mau mengemasnya seperti apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau kerja ya udah ada guideline-nya ya. Guideline-nya udah ada, terus kita ikut flow perusahaan aja. Kita dapat gaji tiap bulan, dapat cuti dan sebagainya, itu kan yang lumrah-lumrah aja. Nah, kalau ya udah klasik lah. Iya, udah biasa. Apa ya, jadi lupa itu istilahnya, udah. Jadi rutinitas, bukan rutinitas. Jadi kebiasaan. Template. Iya mungkin. Jadi step kehidupan setiap orang tuh kalau udah kuliah udah kerja gitu. Oh gitu ya, kebanyakan sih begitu ya. Kuliah kerja nikah. Kebanyakan sih begitu ya. Nah, tapi memulai bisnis itu memang sulit banget sih ya pasti. Karena awal-awalnya itu susahnya itu nggak sebulan 2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun susahnya, karena ya itu tadi, pas mau bisnis tuh pasti ada ketakutan, takut kayak yang tadi kita ngomongin kan, income-nya, pendapatannya tuh naik turun, nggak pasti. Tapi beda cerita kalau bisnisnya tuh udah gede banget. Tapi di balik bisnis yang gede pasti ada pengeluaran yang juga gede, kan sama aja sebenarnya. Jadi ya itu tadi. Tapi kan kebanyakan sekarang teman-teman Ais sendiri tuh takutnya tuh takut nanam modal terlalu gede, takut berekspektasi tinggi, terus takut nggak konsisten. Nah itu dia, konsisten emang PR sih. Ini pun sampai sekarang juga konsisten itu benar-benar jadi PR utama, PR terbesar. Karena kalau gini, kita misalnya udah suka nih sama produk yang kita jual, dan itu memang merasa kayaknya bakal laku. Iya, bakal laku. Kita udah yakin 100%. Kebanyakan kita gitu. Bakal laku. Tapi pas di tengah jalan nggak laku. Nah itu ngebuat presentasi konsisten kita tuh mulai turun. Aduh, malas. Nah itu sih yang ngebuat Ais tuh kayak gue juga starting untuk bisa bisnis ke konsultasi lain, misalnya kayak clothing atau apa gitu. Tapi kalau di desain, karena kita udah passion tadi yang cerita sama kamu, itu udah kayak percaya diri gitu. Oh, kita udah tahu sih guideline project seperti ini. Kita udah ngikutin flow-nya klien mau apa, terus kita penuhin aja dulu apa mau klien gitu kan, bla 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 bla, nanti revisi sekali, 2 kali, 3 kali, baru eksekusi kan gitu biasanya kayak gitu. Itu kalau lancar-lancar aja ya guys ya. Tapi kalau misalnya nggak lancar-lancar juga banyak pusingnya juga sih sebenarnya. Cuman kalau di bisnis itu tadi, ketakutan akan kita udah lempar budget berapa juta gitu. Udah banyak lagi. Nah, kembalinya modal itu takutnya lama. Nah, begitu. Sementara kita lagi butuh-butuh banget nih gitu. Nah, itu yang membuat nggak konsisten. Makanya itu lebih mikir presentasi bisnis tuh nggak terlalu besar lah gitu. Iya, makanya kalau buat awal-awal sih itu tadi ya, modalnya jangan terlalu gede dulu lah. Maksudnya jangan jor-joran banget gitu. Setidaknya kalau ini sih prinsipnya ya, kalau mau apa-apa itu misalnya punya duit 2 juta. Nah, yang 1 jutanya aja yang buat bisnis, yang 1 juta lagi masih ada nih buat pegangan kalau ada kenapa-napa. Jadi kalaupun lama balik modalnya, yang 1 jutanya aja dimanfaatin gitu. Jadi awal-awal, apalagi kita yang masih belajar dan gak ada basic ekonominya, mungkin kita kan kuliah gak ekonomi ya, atau kuliah bisnis dan yang lainnya gitu. Jadi jangan dulu jor-jorannya. Tapi kalau udah ketemu pasarnya, nah baru. Oh, udah ketemu pasarnya, maksudnya itu udah rame gitu? Iya, udah rame, udah banyak yang tahu. Terus kita targetin gitu, seminggu atau sebulan laku berapa pieces gitu. Oh, jadi ada target target pasarnya.
ada target pasar, terus ada target penjualan. Iya. Jadi lihat dari situ aja sih, se-basic yang bukan anak bisnis ini tahu ya. Ya karena ya itu juga sih kalau kita cari di berbagai sumber rata-rata influencer ngomongnya kayak gitu terus. Kita lihat target pasar itu. Nah, nanti kan dari situ kita bisa ngeliat marginnya kan. Iya, marginnya berapa sih? Terus yang peminatnya usia dari range berapa sih? Jadi bisa buat evaluasi produk kita juga kayak ini gitu kan. Dulu awal mulai bisnis itu body care. Nah, body care pas udah jalan-jalan beberapa bulan, udah setahunan juga, rame. Terus lama-lama turun. Jadi terus evaluasi dong, tanya-tanya lagi nih sama followers. Itu gunanya followers di Instagram itu buat mengevaluasi lah produk yang kita jual gitu. Yang penting ini sih pengennya kayak di online shop itu ada rating gitu ya? Ya, ada yang kayak gitu, atau tanya langsung, diskusi langsung. Makanya Iris suka banget diskusi sama teman-teman di followers Instagram Senara itu kayak gitu, nanya-nanya kira-kira apa lagi nih. Kalau Iris sih tipenya nggak pengen tuh maksain satu produk itu terus gitu. Jadi waktu itu setelah dari body care pindah ke skincare, karena waktu itu sebenarnya belum marak-marak banget skincare Korea. Terus sampai sekarang ternyata masih rame terus nih skincare. Terus pastinya ada masalah-masalah yang lain, sampai akhirnya Indri memutuskan buat bikin produk sendiri aja karena ada masalah-masalah di belakangnya. Nggak masalah juga sih, kayak halangan-halangan gitu yang menghambat Indri buat mengembangkan Senara ini gitu. Pas udah bikin produk sendiri baru deh kayak rasanya tuh lebih cepet gitu loh perputarannya sekarang. Jadi nah kalau rasa sih sebenarnya kerja versus bisnis ini sebenarnya nggak versus sih sebenarnya. Sebenarnya dia bisa berdampingan. Nah itu kalau dilihat lebih jauh ya, kayaknya bisa nih kerja nyambil bisnis gitu. Walaupun kebanyakan teman-teman di luar sana tuh lebih banyak berpikir kayak mending kerja deh. Iya, kerja aja. Nanti pusing sambil ngurusin bisnis juga. Dikerja udah pusing, bisnis pusing lagi. Bener, karena kerjaan itu kan tuntutan ya. Tuntutan itu kan nggak dari kita, nggak kita yang buat, itu perusahaan yang buat. Terus ada pimpinan juga dan sebagainya. Itu kayak bakal ngebebanin juga kalau misalnya nggak pandai-pandai ngatur waktunya kan. Iya. Terus satu lagi kalau menurut Indri sih ya, kerja sama bisnis ini sebenarnya kerja tuh bisa jadi peluang baru loh buat kita. Misalnya kita punya bisnis nih, kita punya teman-teman kerja, nah kan bisa share juga di situ. Oh, bisa untuk networking. Iya. Jadi jaringan kita bakal lebih luas lah untuk berbisnis. Nanti kalau udah ketangkep nih semua jaringannya, ya udah fokus aja di bisnis. Kok itu sih gitu pengennya. Bisa juga sih ya. Makanya tadi Irip bilang Irip juga pengen kerja sekarang karena kebetulan Irip pindah nih ke kota yang baru, nggak di Padang lagi. Jadi buat cari network barunya di kota ini, pengennya mulai dari kerja dulu. Sekaligus lihat ambience-nya ya. Iya. Di sini gimana gitu. Di Padang kan udah ngerti nih ambience-nya gimana karena udah di Padang udah ada reseller juga kan? Iya, udah ada partner shop online shop kamu kan. Nah jadi di sini kan otomatis kan mulai lagi dari nol. Nah bakal nerapin strategi yang sama lagi dong dengan yang di Padang dulu. Iya. Nah, kalau dulu kan berawal dari lingkungan kampus, ke teman-temannya, teman-teman kampus, ke teman-temannya lagi udah. Oh kalau sekarang mungkin nanti di lingkungan kerja ya? Iya, makanya pengen masuk ke lingkungan kerja. I know, because it. Iya, masuk ke lingkungan kerja. Terus sekarang juga banyak influencer kan bisa kita endorse. Nah, nanti tinggal cari endorse yang tepat aja. Ya mungkin perbedaan terbesarnya antara kerja dan bisnis itu ya masalah waktunya sih ya. Fleksibilitas waktu dan ya keuangan juga kali sebenarnya. Terus satu lagi keyakinan. Seberapa yakin sih pengen bisnis gitu. Kalau setengah-setengah ya mending gak usah gitu. Ya ntar gak konsisten juga ya. Lebih baik kalau mau pelajari dulu kira-kira mau mengkonsepkan bisnisnya seperti apa nih. Oke. Udah gitu aja kali ya teman-teman ya. Kayaknya karena udah azan maghrib juga ya, kita lagi syuting. Kayaknya kesimpulan aku tentang kerja versus bisnisnya, kayaknya kita nggak bisa nih membuat kerja ini menjadi versus dengan bisnis. Karena dia merupakan suatu hal yang bisa terkoneksi dia berdampingan, bisa berdampingan. Hal yang bisa berdampingan dan bisa juga dijadikan ini ya saling support system sama satu lain gitu kan.
Kalau kerja bisa nge-support bisnis, bisnis juga bisa nge-support kerja gitu. Nah buat teman-teman di sana yang pengen ngemulai bisnis, mudah-mudahan bisnis juga lancar. Amin ya Allah. Terus yang lagi kerja juga mudah-mudahan kerjanya juga lancar, dan justru mungkin nanti bisa kayak yang kita diskusikan tadi, bisa ngebangun brand sendiri, bisa ngebangun bisnis sendiri, dan memanfaatkan network di pekerjaannya dulu gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin video kita kali ini, sharing kita pada episode pertama ini di Ruang Adaptasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi ya Cek, di teman-teman yang lain di Ruang Adaptasi episode selanjutnya. Dan kita bakal bahas hal-hal yang menarik juga nanti pastinya. Dan kalau teman-teman ada saran dan kritik ya tentang video kita ini, boleh ditulis di kolom komentar. Dan juga buat next video kita terima kok ya, kita terima kok apa saran teman-teman yang mau kita bahas untuk next video selanjutnya, next video gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.